2, 3, 4, 5 atau akan lebih? Silakan dijawab. Di dalam catatan Alkitab, Allah itu Esa. Mulai bingung. Tolong fokus pertanyaan. Kalau ditanya, kamu jumlah Tuhannya berapa? Apakah 1, Esa atau tunggal? Atau berarti kamu ini panik. Dengar dulu. Jawab, coba. Kamu mau bertanya logika ateis atau kita sudah sepakat. Kamu cukup jawab, nggak usah jelaskan dulu. Ya, kita sudah sepakat tadi. Tidak usah sibuk dengan menjelaskan, kamu cukup jawab simple. Kita kan logika ke mana bisa kau setir orang dengan logikamu? Artinya apa? Logikamu mengamputasi logika orang. Berarti kamu pakai logika. Coba saya tanya lucu kamu. Oke, saya pakai logika. Tuhan dengan Allah berbeda. Dengarkan dulu. Atau kurang vitamin kau. Nggak ada otakmu bro. Mohon maaf ini. Kau nak tidak bisa. Pertanyaan saya mudah, ini sederhana aja, kita ngobrol santai ya. Bagi Kang MPN, firman itu sosok atau sifat? Tuh. Oke, kalau yang saya pelajari ya, firman itu kan kata benda dari kata logos Yunaninya. Kalau dilatinkan itu logika. Kalau Anda pernah belajar biologi itu kan dari kata bios dan logos. Bios itu hidup, logos itu ilmu, pengetahuan, kecerdasan. Baru kalau Anda pernah belajar teologi itu dari kata theos dan logos. Theos itu yang ilahi, Allah sesembahan. Logos itu ilmu, pengetahuan, kecerdasan. Jadi apa itu logos, firman? Firman itu adalah akal budi Allah, hikmat Allah, pikiran Allah, pengetahuan Allah yang kekal, yang maha di dalam diri Allah. Itulah firman, logos. Berarti bukan sosok ya? Allah itu kan transenden. Bukan, saya tanya firman. Maaf, firman. Ya. Allah itu kan transenden. Allah itu disebut roh, artinya tak terlihat, tak berwujud, tak bisa dipahami bagaimana dia secara utuh. Dia yang transenden memiliki akal budi kecerdasan. Iya, paham saya itu. Cuma yang saya garis bawahin, pertanyaan saya itu firman. Loh, firman itu kan di dalam diri Allah. Oke, gini aja sudah. Apakah firman? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelumnya saya ingin membacakan sebuah firman Tuhan di dalam kitab 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ketika kita membaca ayat ini, melihat, memperhatikan, lalu kita melihat di media sosial Bapak Ibu. Banyak sekali hari-hari ini di media sosial, baik di YouTube, di TikTok, di Facebook, maupun di medsos lainnya, di mana para nabi palsu dan guru palsu, para pengajar palsu, mereka selalu hadir dengan cara menghina iman kekristenan. Mereka hadir dalam dua hal. Yang pertama memang mau bertanya, benar-benar mau bertanya, ingin tahu. Yang kedua Bapak Ibu, mereka hadir bukan ingin tahu, tetapi dengan cara mengolok-olok, dengan cara menghina, dengan cara menertawakan, dengan cara mencemooh. Nah, dengan orang-orang seperti ini Bapak Ibu, kita harus siap memberikan pertanggungjawaban kepada mereka. Yang pertama sekali ya tentunya kita harus bisa menjaga iman percaya kita kepada Yesus. Jangan sampai kita menyangkal. Itu yang paling penting. Firman itu benar-benar kita jaga. Firman itu benar-benar kita pegang. Baru setelah itu saudaraku, kita harus bisa memberikan pertanggungjawaban kepada mereka yang meminta. Mereka yang bertanya. Baik dengan cara yang salah maupun dengan cara yang baik-baik. Dengan cara mereka menghina, kita wajib memberikan pertanggungjawaban kepada mereka. Menjawab dengan lemah lembut, menjawab dengan sopan, sesuai dengan firman Tuhan. Masalah mereka tidak terima atau mereka terima itu bukan urusan kita. Tugas kita adalah ketika mereka bertanya, kita menjawab sekalipun pertanyaan mereka mengarah kepada penghinaan. Lebih-lebih lagi Bapak Ibu, ada oknum-oknum tertentu di TikTok. Oknum tersebut berasal dari Makassar. Dia selalu hadir di TikTok dan di YouTube khusus. Bukan dia bertanya, tetapi menertawakan. Dia menghina. Tetapi ketika ditanya balik mengenai imannya, dia bukan jawab sesuai apa yang tertulis dalam kitabnya, tetapi justru dia berkata menurut si A, menurut si B, menurut si C. Bapak Ibu, inilah perbedaan kita dengan mereka. Ketika mereka bertanya tentang iman kita menjawab sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Tetapi ketika kita bertanya mengenai iman mereka, mereka selalu menjawab berdasarkan si A, berdasarkan si B, berdasarkan si C. Ya, seolah-olah Bapak Ibu, ya nanti kalau kita membahas terlalu dalam, kita dianggap penistaan agama, saudaraku. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan para pencinta ilah bagian, sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video, di mana di video tersebut nanti Bapak Ibu akan melihat ada terjadi diskusi, bahkan bukan lagi diskusi, tetapi sudah mengarah kepada perdebatan kusir.
Nah, saya selalu menghimbau kepada teman-teman supaya hindari perdebatan kusir dan teman-teman bisa menjaga dan mengontrol emosi, menguasai emosi, menguasai amarah, sehingga tidak keseleo lidah dan tidak bisa dibentur dengan hukum penistaan agama. Ingat, di belakang mereka itu sudah mewanti-wanti, mereka sudah endap-endapan, saudara, mereka sudah mengintip mana celah yang bisa dibenturkan dengan hukum penistaan agama, maka akan dibenturkan dengan hukum penistaan agama. Maka kepada para pedebat, hati-hati meladeni debat para penghujat. Saya mudah, ini sederhana aja, kita ngobrol santai ya. Bagi Kang MPN, firman itu sosok atau sifat? Tuh. Oke, kalau yang saya pelajari ya, firman itu kan kata benda dari kata logos Yunaninya. Kalau dilatinkan itu logika. Kalau Anda pernah belajar biologi itu kan dari kata bios dan logos. Bios itu hidup, logos itu ilmu, pengetahuan, kecerdasan. Baru kalau Anda pernah belajar teologi, itu dari kata theos dan logos. Theos itu yang ilahi, Allah, sesembahan. Logos itu ilmu, pengetahuan, kecerdasan. Jadi apa itu logos, firman? Firman itu adalah akal budi Allah, hikmat Allah, pikiran Allah, pengetahuan Allah, yang kekal, yang maha di dalam diri Allah. Itulah firman, logos. Berarti bukan sosok ya? Allah itu kan transenden. Bukan, saya tanya firman. Maaf, Firman itu firman. Ya. Allah itu kan transenden. Allah itu disebut roh, artinya tak terlihat, tak berwujud, tak bisa dipahami bagaimana dia secara utuh. Dia yang transenden memiliki akal budi kecerdasan. Iya, paham saya itu. Cuma yang saya garis bawahin, pertanyaan saya itu firman. Loh, firman itu kan di dalam diri Allah. Oke, gini aja sudah. Apakah firman itu Allah itu sendiri? Firman itu di dalam diri Allah, maka dengan sendirinya firman itu ya Allah juga. Nah, makanya pertanyaan saya sangat mudah, Kang Edwin. Iya, Firman itu sosok atau sifat? Mudah itu loh. Nggak bisa. Jadi pertanyaannya salah. Contoh ya, kamu punya kecerdasan nggak lo? Ya, Kecerdasanmu itu di dalam dirimu. sifat saya itu. Oke, kau pakai istilah sifat. Berarti di dalam dirimu ya, satu dengan dirimu kan? Iya, sifat itu menyatu dengan saya. Ya udah, seperti itulah firman. Nah, bagaimana? Berarti sosok apa sifat? Loh, kalau kau kan artikan sifat, kami kan nggak mau mengartikan Oke, sifat. Kami ya, mengartikan ya, apa saya menghargai jawaban Kang Edwin. Jadi Siap, gini, siap, jadi siap. gini, kecerdasanmu, akal budimu adalah satu dengan dirimu, tak terpisah dengan dirimu. Walaupun kecerdasanmu dengan tubuhmu bisa dibedakan dalam realita, tetapi tidak terpisah dalam hakikatnya. Pikiranmu, kecerdasanmu ya kecerdasan manusia, tubuhmu ya tubuh manusia. Nggak mungkin tubuhmu manusia, kecerdasanmu kambing, kan nggak mungkin. Baik, sekarang Iya kan? kalau memang firman itu, ini saya sedikit menarik ya, bahwa di sini Kang Edwin mengatakan bahwa firman itu sifat ya. Oke. Loh, kau yang istilahkan, saya tidak menyebutkan sifat. Kalau dibalik ke saya ini bertanya, oke, kalau menurut versi Kau Kang yang Edwin, gini, jangan bilang aku yang bilang itu sifat. Ya, oke. Itu, saya mengatakan firman itu kecerdasan akal budi. Nah, Dan kecerdasan itu apa? dalam Islam itu sama dengan sifat. Oke, nggak apa-apa daripada kita mutar-mutar antara sifat dengan bukan sifat. enggak, menurut Kang Edwin gimana? Firman itu kecerdasan Allah, pikiran Oke, Allah, hikmat Allah. kecerdasan itu tergolong dalam Bagian atau kalau dikatakan bagian, kecerdasan Allah seperti kecerdasanmu pada dirimu. oh ya sudah, oke. Seperti Kang Oke. Ivan ini kan dia punya kecerdasan. Kecerdasannya nggak terpisah dari tubuhnya. Kecerdasannya hakikatnya sama dengan dirinya. Harus manusia, nggak bisa Kang Oke. Ivan ini tubuhnya manusia, kecerdasannya pohon, rohnya kulu-kulu, kan nggak mungkin. Kang Rifan oke. manusia, kecerdasannya kecerdasan manusia, hidupnya hidup Ya. manusia. Lagi, Oke, paham. Siap-siap Kang Edwin. Saya menghargai jawaban Anda. Oke. Nah, Memang kalau hargai. kalau seperti kecerdasan itu berarti bagaimana menurut Anda kalau firman itu adalah Yesus itu sendiri? Oke, sekarang kita berbicara tadi firman Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Bukan. Kan Dengar dulu. teman-teman Kristen Dengar dulu. enggak supaya jelas, saya menghargai supaya jelas pertanyaan saya. Tahu Oke. enggak bertanya, nggak mau dengar jawaban. Ya, Dengarkan ya. Jangan. Allah itu maha kuasa, transenden, tak terhampiri, tak terlihat, tak terpahami. Dia maha kuasa. Bagaimana kita bisa mengenal dia dan bagaimana dia memperkenalkan diri? Di dalam dia memperkenalkan diri atau kami sebut mewahyukan diri, maka dia mengutus firman-Nya dalam rupa teofani, perjanjian lama, dalam rupa inkarnasi, perjanjian baru. Kalau di Muslim, Allah kalian itu kan tak terhampiri, tak terjangkau. Bagaimana dia menyampaikan kehendaknya? Maka dia berfirman, firmannya diberikan kepada Jibril, Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad menyampaikan Oke, kepada satu lagi situ. sahabatnya Satu lagi menuliskan. dulu, Kang. Kemudian Satu lagi dulu. dikanonisasi 1924 di Kairo Mesir atas dana dari Raja Arab. Anda usah tenang dulu Kang Edwin. Nah, itu. Oke, saya sedikit mencatat ya. Katanya di situ Allah itu mengutus firman-Nya. Makanya tadi saya tanya, firman itu sosok atau sifat? Kan begitu. Kalau memang Allah itu mengutus firman-Nya, berarti kan sudah sosok di sini kan? Loh. Karena yang saya tahu bahwa Iya, kamu- firman di dalam Dengar Al-Quran, dulu. sebentar dulu Kang. Saya lanjutkan dulu sebentar dulu Kang. Saya lanjutkan dulu. Hasilnya salah. Oke, kalau salah, saya buat sederhana lah. Apakah Yesus itu firman itu sendiri? Oke, jadi ada logika historis ya.
Jadi prainkarnasi dengan inkarnasi itu beda. Prainkarnasi, firman itu di dalam diri Allah. Di dalam inkarnasi, firman itu menjadi manusia, itulah Yesus. Jadi jangan diputus historisnya. Sebelum Yesus hadir sebagai manusia, dia adalah firman di dalam diri Allah. Apa dasarnya? Yesus ngomong, aku datang dan keluar dari Bapa. Yesus katakan, sebelum dunia ada, aku sudah dikasihi Bapa di dalam kemuliaannya. Jadi ada namanya prainkarnasi dengan inkarnasi. Seperti Quran, sebelum ada Nabi Muhammad, tentu kecerdasan atau sifat Allah di dalam dirinya. Allah kan, sebelum dia dituliskan di dalam Quran, dia ada di dalam diri Allah sebagai sifat. Jangan lari ke sana, Jangan, kamu kalau karena beda. repot. Saya bisa. Kamu ngerti nggak ilmu? Terpojok Ben, kalau membedakan firman di Al-Quran dengan firman yang kemudian inkarnasi sebagai Yesus, Anda yang malah akan terpojok nanti. Jadi ketika firman, ini banyak berpengalaman aku menghadapi. Iya, tenang. Ya, gini aja. Firman itu apa? Firman itu logos, kecerdasan, akal budi Allah yang maha kuasa, yang kekal, yang ajaib, yang mulia di dalam diri Allah. Berarti bukan perkataan. Dengarkan, firman dengan berfirman itu beda. Dalam teks Yunani, firman itu logos, perkataan atau berfirman itu lego. Nah, kalau perkataan ini, saya kasih tahu, Kang Rifan ini, dia dengar dulu dong. Ini Kang Rifan, ini senyum-senyum dia punya kecerdasan. Kecerdasannya dia itu ada di dalam dirinya, kalau saya pakai istilahnya di dalam otaknya. Kemudian Kang Rifan mengeluarkan kecerdasan yang ada di otaknya itu melalui pita suara, berkata-kata. Jadi kecerdasannya Kang Rifan itulah logos. Kata-katanya Kang Rifan yang cerdas yang dikeluarkan itulah lego, itulah berfirman. Bang Erben, tadi arti firman itu ngambilnya dari mana itu? Ada kata firman diterjemahkan dari kata Yunani logos, itu kata benda. Oh, benda. Tuh teman-teman, kata benda. Firman itu kata benda, logos kata benda. Sudah. Kalau firman itu kata kerja. Oke, kata benda. Oke, siap. Firman kata benda dalam bahasa Indonesia pun firman kata benda. Kok tidak Oke. Jadi aku kan bukan 1-2 kali lagi aku dialog dengan Islam. Iya. Biar kalian tahu ya. Aku pernah biar tahu kalian kualitasku. 2 jam cuma dulu saya sediakan waktu dia bertanya. Sudah, kalau itu enggak usah. Kalau tidak ada poin, enggak apa-apa. Orang Kristen bertanya tentang Al-Qur'an, tentang hadis, tentang sabtir enggak pernah. Saya bukan uang tiap hari, asalkan jangan modal congor. Itu aja. Kayak begini, saya cuma minta izin teman-teman. Iya, jangan modal congor. Kalau saya kasih data, kamu bantah dengan data. Oh itu. Bukan hanya umat Islam, tetapi orang-orang yang seiman yang tidak senada dengan Anda juga dekik. Loh, kalau oneness bro, dengarin. Kalau oneness itu bro, dengarin kalian ya. Oneness itu sebelum Nabi Muhammad lahir, ajaran oneness itu sudah dinyatakan oleh gereja itu ajaran menyimpang. Bahkan ajaran oneness itu pun tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kami juga tidak sesuai dengan mereka. Jadi kalian mau kalau ngomong gantian, kalau ngomong gantian. Gantian, cuma kamu menjelaskan. Di mana ada pertanyaan lebih panjang dari jawaban? Satu aja Kang Erben, sebentar ya, saya mau belajar. Kecuali kalau ini pilihan ganda, jawabannya hanya A, B, C, D, E. Tapi ini kan esai itu pertanyaan pendek, jawaban panjang. Tadi itu kelas mahasiswa. Ini kan saya multiple choice tadi itu. Bukan esai loh. Mana bisa multiple choice? Yang nggak bisa dijawab multiple choice. Soalnya kamu bertanya salah. Guru salah pertanyaannya. Dengarin ya. Ya, benar. Guru yang baik membimbing murid untuk bisa bertanya dengan benar. Itu yang saya lakukan. Karena kalian bertanya salah, saya harus luruskan dulu pertanyaannya. Oh, pertanyaan salah. Kalian belajar sama saya. Bayangin ya, enak kan Islam ini. Saya Kristen masuk Islam. Yang ada malah kalian bertanya tentang Kristen. Kenapa kalian Islam tidak membuka ruang? Erben silakan bertanya tentang Islam. Coba ini kalian harus bertanya. Coba lagi. Belum saya belum apa-apa. Bang Erben, saya mau belajar nih. Oh, dari dulunya kalian belajar, bro. Silakan. Iya, itu arti firman tadi itu ambilnya dari mana, Bang? Ada kamusnya atau ada bukunya, Bang? Saya mau lihat dulu. Soalnya ya butuh buku. Yang temannya Bang, sebentar Bang Erben, sebentar. Soalnya teman-teman Bang Erben juga itu kan ngerti kan firman itu perkataan. Bang Erben ada yang mengatakan bidat. Terus Bang Erben lagi ada yang bidat. Jadi belum clear masalah firman itu, Bang Erben. Saya mau belajar seperti itu loh. Tenang aja Bang Erben, nggak ada yang mau nggak ada yang mau buat isu nih. Tenang aja, kita belajar. Gitu. Nah, ambilnya itu dari mana arti firman itu? Halo, tes, suara saya ada. Halo, suara saya ada. Kecil bang, logika kecil suaranya. Tes. Suaranya udah kuat belum? Belum. Nyari tapi halo. Oke ya. Kalau saya baca menurut KBBI, tapi kata firman itu adalah kata perintah itu. Sekarang udah kuat belum? Masih kan? Sekarang udah kuat belum? Ya, dengar lah. Hah? Saya dengar. Kecil tidak. Kecil lah. Namanya pintar putih, Pak.
itu ceritanya. Oke, gimana sekarang? Suaranya Tes. lebih besar badanmu daripada suaramu. Tes. Udah jelas belum? Betul ya, betul. Oke, tadi pertanyaannya, dari mana kau dapat itu arti kata firman? Perhatikan ya. Alkitab teks Yunani, Alkitab Perjanjian Lama itu kan dulu ditulis dalam teks Ibrani, Aramaik. Kemudian abad ke-4 sebelum Masehi terjadi namanya proses Helenisasi. Waktu itu kerajaan Yunani berkuasa, kecil orang. Kerajaan Yunani berkuasa di Timur Tengah di Israel. Saat kerajaan Yunani berkuasa di Israel, maka terjadi namanya proses Helenisasi. Erben, halo. Iya, Jangan tunggu. Iya, diam Ada diganteng akunya daripada kau, bro. Iya, coba on game kau. Oke, dengarkan ya. Kamu tepat datang ke room pendeta logika. Ya. Nanti logikamu nggak ada, bro. Ya, diam dulu, sabar. Izin ya untuk semua guru-guru ya. Saya mau tes dulu yang ngakunya katanya cerdas dan pintar ini. Ya. Kecil bang, bang logika kecil masih bang. Halo. Oke ya. Ya, ada Oke, saya berikan kamu ya leluasa untuk menjawab. Boleh pakai data, ya, boleh pakai asumsi, boleh ngarang bebas. Itu tantangan dari Bang Logika. Yang saya minta cuman ada 2 syarat. Yang pertama, kamu konsisten dari awal sampai akhir. Yang kedua, kamu cukup jawab, nggak usah pusing dengan menjelaskan. Kamu terima atau tidak tantangan saya? Logika saya berbeda dengan logikamu. Karena Cuman itu aja. Kamu terima atau tidak? dengar dulu dong. Logika itu dipengaruhi oleh data. Kamu terima atau tidak itu dulu. Karena gini, bro. Masalahnya gini, bentar dulu. Kau ngerti nggak logika? Coba apa saya logika? cuma minta Anda menjawab beberapa pertanyaan saya. Loh, Kalau kamu bisa menjawab beberapa pertanyaan saya, ya, dan kamu lulus, ibaratnya kamu bisa konsisten dari awal sampai akhir. Saya tutup room, saya tidak akan pernah lagi buka room. Oke, buktikan ya. Yang penting logikamu dengan logika saya. Logika siapa yang historis? Logika siapa yang berbasis data? Logika, ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, bagus. Oke, sepakat ya. Saya uji logikamu. Logika yang sama, dengarin ya. Logika yang sama, dengar dulu. Logika yang sama, saya akan uji juga kepada akidahmu. Dengarkan. Oke, ini paling suka saya ditumbang ini. Iya, monggo. Sudah. Pertanyaan pertama saya, boleh kamu jawab pakai data, asumsi ataupun ngarang bebas. Berapa jumlah Tuhan yang kamu imani? Apakah 1, 2, 3, 4, 5 atau akan lebih? Silakan dijawab. Di dalam catatan Alkitab, Allah itu Esa. Bingung. Tolong fokus. Pertanyaan. Kalau ditanya, kamu jumlah Tuhannya berapa? Apakah 1, Esa atau tunggal? Atau berarti kamu ini panik. Dengar dulu. Jawab, coba. Kamu mau bertanya logika ateis atau kita sudah sepakat. Kamu cukup jawab, nggak usah jelaskan dulu. Ya, kita sudah sepakat tadi. Tidak usah sibuk dengan menjelaskan, kamu cukup jawab simple. Kita kan logika keluar. mana bisa kau setir orang dengan logikamu? Artinya apa? Logikamu mengamputasi logika orang. Berarti kamu pakai logika. Coba saya tanya lucu kamu. Oke, Saya pakai logika. Tuhan dengan Allah berbeda. Dengarkan dulu. Kau kurang vitamin kau. Nggak ada otakmu, bro. Mohon maaf ini. Kau nak bisa. dengarin, aku mau jelasin. Berapa Tuhanmu katanya? Tuhan dengan Allah saya bedakan. Tuhan itu Kyrios, Allah itu Theos. Bahasa Inggrisnya Tuhan itu Lord. Bahasa Inggrisnya Allah itu God. Lord dengan God itu saya bedakan. Oh gitu, teman-teman. Itu beda. Oke, saya tes dulu ya ke Bang Erwin. Semua mohon maaf, saya terpaksa mute. Bukan masalah apa. Bang Erwin, halo Bang Erwin. Halo. Ya, siap. Saya mau bertanya, tolong dijawab dengan simpel. Yang dimana pertanyaan ini saya tanyakan kepada anak umur 4 tahun, dia bisa jawab cepat dan tuntasnya. Berapa jumlah Tuhan yang Bang Erwin imani? 1. Di mana dalilnya? Ada nggak punya dalilnya? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Siapa nama Tuhan Anda yang satu itu? Allah Subhanahu wa taala. Adakah Bang tahu dalilnya di mana? Di dalam surat Al-Ikhlas dan di ayat-ayat lain banyak menjelaskan. Jelas ya. Apakah batu hitam atau batu Hajar Aswad itu Tuhan Bang Erwin? Bukan. Oke, terima kasih ya. Nah, seperti ini ya. Nanti saya harap kamu Erwin yang ngakunya kamu cerdas. Ya, tolong kamu jawab pertanyaan saya itu cepat, nggak usah dijelaskan. Logika itu nggak butuh penjelasan. Ini udah cerdas ini, biar kau tahu. Sekarang saya tanya kamu ya. Oke, saya aktifkan kembali. Tolong engkau ikuti jawaban. Tinggal jawab saja, udah simpel. Kalau kau ikuti jawaban, kalau kamu mau ikut aturan ini, Tanya 1 menit, menjawab 2 menit. Oke, silakan.
Gitu aja, supaya saya bisa jawab. Jangan di-mute, nggak boleh kayak gitu. Diskusi logika, bukan mengamputasi logika. Diam kau. Diam kau, diam. Permalukan dirimu di sini, Bung. Kau yang malu. Bagaimana kamu bertanya, tapi orang tidak dikasih menjawab. Sekarang berikan waktu. Bertanya 1 menit, menjawab 3 menit. Saya ladeni. 1 room. Silakan datang ke sini Kiai Haji Profesor Doktormu. Saya gulung kalian semua. Ben jawab aja, Ben, nggak usah. Lain, kau bikin kayak gitu. Hei, Ben jawab, Ben jawab aja, jawab aja. kamu jangan begitu sama saya. Siapa Tuhanmu? Oke, saya jawab kalian. Berapa jumlah Tuhan yang kau imani? Oke, sekarang saya dengarkan. Bikin waktu 3 menit. Saya jawab. Dengarin. Aduh, nggak usah pakai waktu, tinggal kau jawab. Tuhan dengan Allah beda. Teman-teman, tolong. Tuhan dengan Allah beda. Ya, Kamu itu menghadapi Ben. Aduh, kamu itu gimana sih? Mereka adalah orang-orang yang Oke, kau jangan mute ya, dengarkan. Di dalam Alkitab, Tuhan dengan Allah dibedakan. Kenapa dibedakan? Karena kata Tuhan dalam teks Yunani Kyrios, Allah itu Theos. Kau jangan panik. Logikamu, logika. Ya teman, itulah dia yang selalu hadir dalam iman orang percaya. Nabi-nabi palsu akan terus ada dan mereka selalu menertawakan iman orang Kristen, bahkan menghina. Dan ketika kita bertanya, membahas tentang mereka, dan mereka beribu-ribu alasan ya, seperti yang barusan saja kita dengar. Dan memang kita harus hati-hati karena penyesat akan terus ada, teman-teman ya. Penyesat akan terus hadir untuk menyesatkan iman kita, untuk membuat kita gagal sampai kepada panggilan Tuhan. Nah, jadi kita harus waspada dalam hal ini ya. Mereka akan tampil ya di media sosial, dan mereka akan terus menerus melakukan hal itu kepada iman orang Kristen. Ya, kalau kita nanti membahas tentang mereka, ya mereka katakan menista agama. Mereka demo ya. Tapi mereka bisa bebas ya membahas dan menyesatkan iman orang Kristen sesuka mereka. Nah, begitu dia teman-teman ya. Jadi, satu hal yang saya pesankan dalam video ini, orang-orang percaya harus berhati-hati. Ya. Karena mereka bisa memakai TikTok dan lain sebagainya untuk berkoar-koar menyesatkan iman orang percaya. Dan ini terus mereka lakukan, dan bukan hanya 1-2 orang mereka seperti itu ya. Apalagi kalau orang itu adalah seorang mualaf ya. Dia selalu membahas ya, banyak videonya ku bahas di dalam channel ini ya. Bagaimana mereka mengatakan setelah mereka nanti membaca Al-Qur'an, dan mereka tahu di sana kalau Yesus itu hoax, kalau Yesus itu bukan anak Tuhan, atau kalau Yesus itu bukan Tuhan. Dan mereka terus membahas itu sesuka mereka. Kalau saya perhatikan, mau mereka menyesuaikan isi Alkitab itu atau perkataan Tuhan itu dengan pikiran mereka. Ya, tidak bisa terjadi itu ya. Firman Tuhan tetap firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, bumi ini akan berlalu, tetapi perkataanku tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Artinya firman Tuhan itu tidak bisa diubahkan. Kebenaran tetap kebenaran. Siang tetap siang, malam tetap malam. Itu artinya ya, hanya di dalam Yesus ada kebenaran. Hanya Yesus yang sudah berkorban bagi setiap orang percaya, bahkan bagi seluruh dunia ini ya. Kecuali kalau dia sendiri yang menolak keselamatan yang sudah disediakan oleh Tuhan, dan itu pilihannya ada di dalam diri orang tersebut ya. Tetapi saya mau cerita, bagi orang percaya, Tuhan telah menjamin keselamatan mereka, dan Tuhan telah mati bagi mereka ya. Jadi tidak bisa diubah-ubahkan ya. Jadi kalau mereka seperti itu ya, kita harus hati-hati ya. Orang percaya harus waspada, harus berhati-hati. Saya ulangi berkata-kata seperti itu, karena ini kalau kita tidak berjaga-jaga akan merusak iman kita, akan merusak rohani kita. Nah, oleh karena itu teman-teman, mari kita berjaga-jaga. Jangan mau diombang-ambingkan iman kita oleh karena hal-hal seperti ini ya. Ketika muncul penyesat seperti itu, ya kita harus tahu kebenaran Tuhan ya. Karena firman Tuhan berkata, pada akhir zaman
nabi-nabi palsu akan muncul, ya, dan mereka akan menyesatkan orang-orang percaya. Dan jangan mau hal itu terjadi bagi kita, teman-teman. Mari kita terus berjaga-jaga dan terus berhikmah untuk menjaga rohani kita. Jadi sampai sini yang saya bisa bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.